Video ke-62 berjudul, Apakah Hakikat Itu Dalam Ajaran Tritunggal? Mengapa Melampaui Akal Untuk Dipahami? Jika saya pergi keluar angkasa yaitu bulan, bertemu dan berkenalan dengan suatu makhluk luar angkasa, dan pertanyaan pertama yang diajukan kepada saya adalah, apakah kamu ini? Apakah jawaban yang akan saya berikan? Apakah saya akan menjawab, saya adalah Awi? Tentunya tidak, bukan. Mengapa? Karena makhluk itu menanyakan apa hakikat atau jenis saya itu makhluk apa, bukan identitas pribadi saya. Mengapa makhluk luar angkasa itu menanyakan apa, bukan siapa? Karena makhluk itu melihat hakikat atau jenis saya itu berbeda dengan dirinya. Dan jika saya ditanya siapakah saya, maka otomatis saya akan menjawab, saya adalah Awi, karena saya ditanya mengenai identitas pribadi saya. Jadi antara hakikat atau jenis suatu makhluk dengan pribadi merupakan dua hal yang berbeda, meskipun ada di dalam satu kesatuan di dalam suatu makhluk. Dalam hal ini saya disebut sebagai makhluk berjenis manusia. Demikian juga kita bisa memahami makhluk pencipta alam semesta ini yang berhakikat atau berjenis Allah yang bernama Yahweh. Makhluk berhakikat atau berjenis Allah ini memiliki hakikat berkualitas sebagai Allah, yaitu kekal, Maha Kuasa, Maha Hadir, dan lain-lain kualitas ilahi yang dimilikinya. Sedangkan dari sisi pribadinya, makhluk berhakikat Allah ini terdiri dari 3 pribadi yang terpisah dan berbeda, yaitu pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus. Jadi arti singkat pemahaman Tritunggal adalah satu hakikat Allah dengan 3 pribadi ilahi yang masing-masing setara di dalam kualitas ilahi yang dimilikinya. Yang esa adalah hakikatnya, sedangkan yang 3 adalah pribadinya. Tentunya ketika saya sampaikan pemahaman singkat Tritunggal itu, banyak orang tidak bisa memahaminya dengan logika, yaitu bagaimana ada satu Allah yang esa dengan 3 pribadi yang berbeda dan terpisah. Memang memahami sisi hakikat kealahan, yaitu bagaimana satu hakikat bisa menjadi 3 pribadi di luar kemampuan akal kita untuk memahaminya. Mengapa manusia tidak bisa memahami secara utuh hakikat kealahan? Pertama, kita adalah ciptaan yang sedang mencoba mengerti dan memahami Sang Pencipta yang memiliki hakikat berbeda dengan kita sebagai ciptaan. Kita sebagai manusia sangat mudah memahami dan menganalisa sesuatu yang kita cipta sendiri. Misalnya mobil bisa kita pahami dan mengerti mekanisme kerjanya karena memang ciptaan manusia. Tetapi ketika kita mencoba untuk memahami pencipta kita, yaitu hakikat Allah, maka adalah wajar dan masuk akal jika kita tidak mungkin memahami Allah seutuhnya. Sebaliknya, jika ada suatu agama yang mengatakan bahwa Allahnya itu bisa dipahami seutuhnya, maka pasti Allah tersebut adalah ciptaannya sendiri, maka ia bisa memahaminya. Jadi karena hakikat kita sebagai manusia berbeda dengan hakikat Allah, yaitu salah satunya adalah roh, bukan materi, maka wajar jika kita tidak memahaminya, karena memang kita tidak pernah melihatnya, bukan? Kedua, Alkitab sendiri mengatakan di Yesaya 46 ayat 5 dan 9, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala.
bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Jika tidak ada yang dapat dipersamakan dengan Allah dan tidak ada Allah yang lain selain Ia, maka dengan demikian Allah itu adalah Allah yang satu-satunya. Di dalam buku Stephen Tong, Allah Tritunggal halaman 15 mengatakan proses cara kita memahami sesuatu. Buku itu mengatakan, biasanya kita mengerti sesuatu itu mempunyai persamaan dengan sesuatu yang lain, sehingga melalui persamaan itu kita menemukan analoginya. Karena ada persamaan, kita mempunyai jembatan analogi untuk pengertian kita, sehingga dari sesuatu yang sudah dimengerti, kita loncat ke sesuatu yang belum mengerti. Akhirnya kita mengerti semuanya. Lebih lanjut, buku itu mengatakan, tetapi hal ini tidak dapat diterapkan di dalam usaha mengenal Allah, karena Allah adalah yang satu-satunya. Di dalam kita ingin mengerti Allah, kita tidak menemukan pembandingnya, tidak ada persamaannya, sehingga kita bisa mengerti dengan rasio sepenuhnya. Untuk memperjelas poinnya itu, buku yang sama memberikan contoh. Misalnya kita mencari makanan tahu di pelosok Afrika, di mana belum ada orang yang tahu apa itu tahu. Kemudian kita berusaha menjelaskan apa itu tahu, yang berwarna putih, bentuknya kotak persegi. Lalu orang di sana memberikan sehelai kertas. Kita berusaha menjelaskan lagi, bukan itu, yang agak tebal dan empuk. Lalu diberikan sepotong karet busa berwarna putih. Ditambah penjelasan lagi, yang bisa dimakan. Orang di sana semakin bingung. Makin diperjelas, makin kacau pikiran mereka. Kita kehabisan akal menjelaskan apa yang dimaksud dengan tahu, karena di sana memang tidak ada konsep mengenai tahu. Sepanjang sejarah dan tradisi mereka tidak ada tahu. Sampai pada suatu ketika, kalau kita berusaha membawa tahu ke sana dan memperlihatkannya kepada mereka, barulah mereka mengerti. Pada saat itu ia akan berkata, "Oh, sekarang saya tahu." Sekarang segala penjelasan tidak diperlukan lagi. Pada saat ia berkata, "Oh," itu berarti semua konsep yang tadinya sulit ia mengerti, sekalipun sudah berusaha dipikirkan dengan begitu berat, sekarang telah bertemu dengan faktanya. Jadi, pemahaman tentang hakikat Allah bukan sesuatu hal yang tidak masuk di akal, di luar logika, sehingga tidak sesuai dengan hukum alam. Tetapi memang hal ini melampaui akal untuk dipahami, karena Allah sendiri mengatakan, "Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Akulah Allah dan tidak ada yang lain." Nah, saya percaya semuanya akan menjadi jelas saat nanti kita berjumpa dengan Allah langsung di surga, karena saat itu kita telah mengenakan suatu tubuh kemuliaan, suatu tubuh yang berbeda keadaan dan kondisinya dengan tubuh yang kita miliki sekarang. Di saat itulah kita bisa mengerti apa maksud di dalam satu hakikat Allah yang esa terdapat 3 pribadi ilahi.